belajar lagi, kita berdiskusi lagi bagi sahabat sehat yang nanti tidak mengerti atau kurang paham atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, ya kami persilahkan nanti masuk ke chat. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang kadang-kadang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Dan tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan bisa berkumpul dengan Rasulullah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tentang puasa. Ya, ini kita mudah-mudahan hadirnya puasa ini kita sambutlah dengan gembira. Kenapa harus dengan gembira? Karena amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Dan kenapa harus bergembira? Ternyata ada satu hadis yang luar biasa. Orang yang berpuasa itu akan mendapat 2 kegembiraan. Apa itu? Ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Jadi puasa ini seru jadinya ya. Buka bareng keluarga, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, pasti ngumpul dengan keluarga ya. Jadi hadapi Ramadan ini dengan bahagia. Dan bahagianya lagi juga jadi ajang ngirit ya. Karena orang lapar itu makan yang tidak enak, makanan yang tidak enak menjadi enak kalau lagi lapar. Tetapi kalau lagi kenyang, makanan seenak apapun jadi kurang nikmat. Jadi di bulan Ramadan ini nggak usah berboros ria. Makanan yang nggak enak pun menurut kita menjadi enak ketika lapar. Jadi kebahagiaan yang selanjutnya adalah harus lebih ngirit. Bulan Ramadan adalah bulan ngirit. Ya, karena makan biasanya 3 kali dibikin 2 kali hanya buka dan sahur. Jadi bahagia lagi nih ya. Jadi nggak banyak pengeluaran. Ya, bahagia selanjutnya adalah dengan berpuasa imun menjadi bagus, badan menjadi sehat, berat badan menjadi kurang, lemak menjadi hilang kalau puasanya benar. Nah kalau nggak benar malah bisa nambah berat badan, masa lemak malah nggak hilang-hilang. Maka itu lakukanlah bulan Ramadan ini dengan cara yang benar. Ya, dengan memperhatikan aspek-aspek yang penting ketika di bulan Ramadan. Nah ini pembukaan saja ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, ditemukan di bulan Ramadan ya. Dan hari ini kita bahas khusus puasa dan imun ya, karena kajian puasa ini luas luar biasa. Tapi saya akan kaji khusus untuk imun dulu. Jadi nanti sahabat sehat akan mengetahui imun itu apa sih. Kita sering ngomong imun, ini apa ini imun ya. Kira-kira begitu gambarannya. Baik, ini di awal. Tertarik saya dengan ayat ini ya. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ini kan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini harus saya garis bawahi ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini perintahnya puasa ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas. Bukan kepada manusia, tetapi bagi orang yang yakin dulu. Yang memiliki keimanan bahwa ini adalah perintah dari Allah, bahwa puasa ini bagus loh. Gitu. Jadi harus beriman dulu. Jadi kalau orang yang nggak beriman, itu nggak wajib untuk berpuasa. Jadi yang nggak berpuasa itu ya mungkin orang itu tidak beriman. Maka itu kalau orang yang beriman pasti terpanggil untuk menjalankan puasa. Ya, terus ada lanjutan lagi di bagian ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tadi, ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Ini luar biasa lagi ini. Ya. Ternyata puasa itu lebih baik baginya. Dan puasa itu
sangat bagus bagi atau jika kamu mengetahuinya. Nah, sebagian orang ada yang tahu, sebagian orang nggak tahu. Ya, ternyata luar biasa ini. Ya, jadi puasa ini bagus loh ini loh. Ini yang bilang Allah ini, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang tahu, ada sebagian orang yang tidak tahu. Nah, kita akan bahas dari sisi kesehatannya, apa itu puasa dan imun. Seperti apa sih ini puasa gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini tadi hadis yang saya katakan bahwa kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Ya, apa yang terjadi sih ketika orang puasa? Nah, ini kita coba bahas untuk sahabat sehat sekalian. Ya, yang pertama, ketika orang puasa pasti lapar. Lapar itu pasti. Ya, ada fase di mana kita lapar. Yang kedua, haus. Ya, itu sudah pastilah. Ya, tapi ada fase-fase di mana kita tidak lapar dan tidak haus ketika berbuka. Ketika habis sahur, itu nggak lapar, nggak haus. Jadi jangan berparadigma bahwa puasa ini lapar dan haus terus-terusan. Paling hausnya kita itu cuman hanya dari siang sampai sore. Dari pagi sampai siang mah nggak lapar, nggak haus karena sahur. Maka itu pentingnya sahur nanti. Ya, jadi cuma dibikin lapar sedikit doang. Tapi ternyata banyak orang yang mengeluh dengan sedikitnya lapar. Kalau kita sahur ya, misalnya 4:30, itu kan pencernaan akan selesai kan 6-8 jam. Tuh. Sekitar jam 1, jam 2 baru selesai. Dan dari jam 1, jam 2 barulah itu merasa lapar. Akhirnya tubuh berusaha untuk menghilangkan kekeringan itu. Dari mana? Dari keluarnya air liur. Nah, jadi air liur ini bisa bekerja jadi lebih efektif. Ya, dan orang yang berpuasa katanya seperti bau bunga kasturi ya, seperti bau yang harum. Ini benar harum apa enggak ini? Nanti silakan dicoba ya kalau puasa ngomong deket gitu, harum apa enggak ini ya kita coba. Karena sering orang berparadigma bahwa eh, puasa itu bikin bau mulut, padahal seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Yang bikin bau mulut itu yang pertama gigi berlubang atau karang gigi. Jadi dia berpuasa plus giginya berlubang pasti bau. Yang kedua, kenapa orang bisa berbau mulutnya itu? Karena adanya sariawan. Yang ketiga, bisa jadi karena amandel. Yang keempat, bisa jadi masalah di lambungnya. Kalau ini semuanya sehat, karang gigi nggak ada, gigi berlubang tidak ada, amandel nggak ada, sariawan nggak ada, lambung bagus, seharusnya kita tidak bau. Baunya hanya bau air liur. Bau air liur itu tidak bau loh. Ya, bahkan Rasulullah pernah menggunakan air liur untuk mengobati Ali bin Abi Thalib dan sembuh lagi. Karena air liur itu mengandung beberapa enzim yang ternyata berperan sebagai antibiotik alamiah. Jadi seharusnya orang yang berpuasa dengan keluarnya air liur di daerah mulut itu harusnya tidak berbau. Yang berbaunya mungkin gara-gara habis makan jengkol sama pete, nah itu baru bau. Harusnya sih tidak bau, ya. Oke, dari mulut seperti itu, ya. Terus kemudian setelah respon mulut, respon lambung. Lambung ternyata berespon. Nah, mulai siang itu keroncongan itu, keruak, 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 udah mulai bunyi itu ya. Itu bikin sinyal nih, saya lagi kosong nih, tolong diisi gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika lambung kosong itu, otomatis kerja lambung pasti berkurang. Kenapa berkurang? Karena tidak ada makanan yang dicerna di sana. Ketika makanan tidak ada yang dicerna, maka enzim-enzim yang dihasilkan pun jadi tidak terjadi. Bahkan asam lambung yang keluar pada saat puasa itu jumlahnya sedikit, tetap keluar karena ada suatu siklus rutin. Tetap keluar tapi jumlahnya sedikit. Maka itu sebenarnya ketika orang yang sakit mah di bulan Ramadan, itu seharusnya malah tambah baik. Karena kenapa? Asam lambung nggak keluar terlalu banyak,
ditambah lagi puasa, aduh saya sakit mahnya cuma sedikit aja nggak puasa. Jadi ini sering dijadikan kambing hitam ini si lambung ini ya. Itu yang terjadi. Lambung itu jadi bisa repairing, ya memperbaikinya sendiri dengan mereduksi peradangannya dan menghambat pengeluaran asam lambung karena memang tidak ada makanan di sana. Ya, itu yang terjadi pada lambung. Apa yang usus itu senang banget itu. Salah satu yang paling gembira itu adalah usus kita. Usus kita itu kerjanya lebih dari 24 jam, bayangin coba. Usus kita tuh lebih dari 24 jam loh. Sedangkan satu hari 24 jam. Tapi usus kerjanya lebih dari 24 jam. Kok bisa? Kita hitung. Kita hitung. Ya. Kita sarapan misalnya jam berapa? Jam 7. Sarapan. Tergantung memang jenis makanan. Tapi ada beberapa makanan yang diproses lama, ada beberapa makanan yang diproses cepat. Maka itu kalau kita makan yang makanan yang diprosesnya cepat, proses pencernaan lebih singkat. Buah dicerna tidak terlalu lama, hanya sekitar setengah jam. Ya, ikan sekitar 4 jam, daging 8 jam. Saya anggap daging aja dulu. Jam 7 kita makan daging misalnya. Ya, karena kebiasaan orang Eropa makan steak kalau pagi ya. Terus kemudian maka prosesnya berapa? 7 ditambah 8. Berarti berapa? 15. Jam 3 baru selesai itu. Harusnya baru selesai. Ini jam 1 udah makan lagi tuh coba. Defisit berapa jam? 2 jam. Defisit 2 jam. Masih nyimpen nih 2 jam. Jam 1 makan, jam 13. Ya, prosesnya baru selesai jam berapa? Ditambah 8. Jam 21. Ya, jam 21 baru selesai ini. Ya kan, tadi ada defisit 2 jam ya. Tapi kadang-kadang jam 7 kita sudah makan lagi. Masih defisit lagi 2 jam tuh. Jam 19 ke jam 21. 2 jam tambah 2 jam. Anggap tadi makan malam jam 7. Ya, jam 7 ditambah 8 jam. Ya, 19 ditambah 8. Berarti 27. Ya, 27 itu berarti sekitar jam 3. Jam 3 malam baru selesai. Ya kan? Terus sarapan lagi jam berapa tadi? Jam 7. Dari jam 3 Nah, berarti kesimpulannya tadi ada defisit 2 jam ketika makan pagi dan siang, dan ada defisit 2 jam ketika makan malam dan makan siangnya. Maka 4 jam. Tadi jam 3 malam sampai jam 7 pagi sarapan, ada 4 jam lagi selisihnya. Berarti itu 24 jam. Selesai itu. Tadi dokter bilang kok lebih dari 24 jam. Ngemilnya. Nah, ikannya, ngemilnya nambah lama lagi. Tuh. Apalagi ngemilnya daging dicemilin lebih lama lagi. Berarti dalam keadaan makannya 3 kali saja, usus sudah 24 jam. Apalagi ditambah ngemil-ngemil. Waduh, berarti lebih dari 24 jam. Maka itu dengan hadirnya puasa, ketika kita sahur sekitar jam 5, gitu ya, ditambah 8 jam, berarti 5 tambah jam sekitar jam 3, dari jam 3 sampai jam 6, usus istirahat. Lumayan istirahat 3 jam, tapi 3 jam usus istirahat itu sangat bermakna buat si usus. Karena usus akan memperbaiki diri. Karena saking sibuknya usus nggak sempat memperbaiki diri. Saya contohkan begini. Misalnya kita punya rumah, terus kita kerja. Kalau kerja terus dari pagi, dari siang sampai malam, kira-kira sempat nggak kita beres-beres rumah? Pasti nggak sempat. Ya, pulang langsung tidur, besok kerja lagi, pulang langsung tidur. Terus kalau rumah nggak dibersih-bersihin gimana kira-kira itu? Ya penuh dengan sarang penyakit, rumahnya menjadi rusak. Nah, ketika ada istirahat, nah itu benah-benah itu. Maka itu kerja pun juga harus istirahat. Tujuannya biar apa? Untuk benah-benah rumah yang kita tempati tetapi tidak pernah dibersihkan. Sama dengan usus. Ketika hadirnya puasa, dia akan membenahi diri. Zat-zat yang tidak berguna dieliminasi. Sel-sel yang rusak dimakan atau diautofagi. Sel-sel yang rusak digantikan dengan sel-sel yang baru. Nah, itu yang terjadi di usus. Ya. Terus kemudian pankreas. Nah, ini juga senang lagi nih pankreas ini.
Pankreas juga kerjanya juga luar biasa. Setiap hari dia harus mengeluarkan insulin terus-menerus. Karena kita kebiasaan makan karbo yang berlebihan. Dengan hadirnya puasa, maka pankreas insulinnya bisa tereduksi. Sel beta pankreasnya pun kerjanya jadi lebih enteng. Sehingga dia bisa membenahi si sel-selnya sendiri. Jadi pankreas juga senang juga ini. Hati senang sekali, dia tidak banyak memproduksi enzim. Kantong empedu semakin pekat, jadi proses enzimatis untuk memecah lemak menjadi asam lemak pun menjadi lebih efektif. Kesimpulannya apa? Ini nanti kalau kelamaan di sini nggak selesai. Kesimpulannya apa? Puasa itu yang senang bukan hanya kita, tetapi tubuh kita pun juga senang dalam menghadapi puasa. Lambung bahagia, hati bahagia, usus bahagia, imun bahagia, sel-sel flora normal di usus kita bahagia, otak bahagia, mulut bahagia. Makanya kalau seandainya puasa ini kita tidak bahagia, sungguh aneh. Organ-organ saja pada bahagia semuanya. Karena organ itu juga makhluk Allah, ya kan? Bakteri juga makhluk Allah. Nah, ini reaksi organ ketika di bulan Ramadan. Nah, kita tahu bahwa jelas penelitian banyak menunjukkan bahwa puasa bagus untuk diabetes. Puasa bagus untuk menurunkan lingkar perut dan mengurangi berat badan. Kalau puasa yang benar nih ya, kita bicara puasa yang benar nih ya. Terus kemudian puasa, ini penelitian-penelitiannya mengurangi resiko kanker. Ya, nanti saya akan terangkan lebih detail lagi. Terus memacu perbaikan sel. Terus mengurangi penyakit pikun. Memperlambat proses penuaan. Nah, jadi harusnya kita senang juga nih, lumayan nih awet muda gitu kan. Daripada ke salon kemana-mana ngabisin duit, puasa bikin awet muda. Dan awet mudanya puasa itu lebih keren daripada dipoles-poles. Ya, jadi lebih natural gitu ya. Nah ini beberapa manfaat, tapi kita fokus hari ini adalah untuk masalah imun. Ya, hari ini kita bicara imun. Nggak tahu nih Pak Safril kenapa mintanya imun terus ini ya. Ya sudah nggak apa-apa. Kita ngomongin imun sekarang. Kira-kira orang puasa itu bikin imun bagus apa bikin imunnya nggak bagus? Kan timbul pertanyaan. Bener nggak sih imunnya itu bagus di bulan puasa? Bukannya nggak makan imun kita menjadi rendah, katanya begitu kan. Karena kalau nggak makan, boro-boro imunnya mau aktif gitu kan. Kita aja jadi nggak aktif. Kesimpulannya puasa bikin loyo emang? Nah timbul pertanyaan itu kan. Tapi kalau kita melihat dan berkaca pada zaman Rasulullah itu, Rasul itu banyak berperang malah di bulan puasa. Kalau puasa bikin loyo, ini Rasul perangnya ini loyo juga. Tapi apa yang terjadi? Puasa tidak bikin loyo loh, malah tambah semangat. Ya, karena kita sedang beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini harusnya tambah semangat. Bayangkan zaman Rasul saja ketika bulan puasa aktivitas ibadah diperbanyak. Perang juga berlaku di bulan Ramadan. Banyak perang yang terjadi di bulan Ramadan. Ibadah Rasulullah di bulan Ramadan lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lain. Berarti kesimpulannya puasa itu bukan ajang untuk loyo dan untuk berleha-leha. Saya pagi puasa tidur-tidur terus. Karena kan tidur dapat pahala juga. Kalau orang menyengajakan tidur, yang namanya dapat pahala itu karena lelah. Jadi saking banyaknya ibadah, kemudian baca Quran kebanyakan, kemudian lelah matanya dan tertidur. Nah itulah tidurnya ibadah. Tapi kalau disengajakan tidur, habis sahur saya mau tidur langsung sampai buka. Biar nggak loyo, nah ini yang harus dipertanyakan. Ya, harusnya sih nggak loyo. Kenapa dok nggak loyo? Kita kaji hari ini. Kita belajar hari ini. Secara lebih detail lagi. Baik, ini gambaran sedikit manfaat puasa itu banyak dan ini sudah diteliti dengan penelitian yang luar biasa. Tapi hari ini kita belajar khusus masalah imun. Sebelum kita masuk ke imun, kita bahas dulu masalah lapar. Ini lapar ini ya. Ini bukan kelaparan ya, tapi lapar. Lapar yang hanya sebentar doang, tapi orang repotnya minta ampun tuh. Cuman dibikin lapar 4-5 jam aja. Aduh, banyak orang ribetnya minta ampun tuh. Cuman 4-5 jam saja laparnya. Jadi sebenarnya nih apa ya, tidak memberatkan tubuh seharusnya. Puasa itu bukan suatu hal yang berat.
Puasa itu malah sebuah kebutuhan. Tubuh itu butuh puasa. Maka itu hadirnya puasa Senin Kamis itu adalah salah satu bentuk supaya tubuh itu perlu diaktifasi, ya, dicas lagi. Puasa itu mengecas tubuh. Ya, jangan dijadikan alasan puasa ini karena lapar dan haus sehingga menghambat produktivitas. Ya, malah dijadikan ajang untuk loyo-loyoan. Nah, ini yang jadi tidak tepat. Kita bahas dulu masalah lapar. Ini tertarik ini. Jadi lapar itu terjadi karena beberapa penyebab. Nah, sahabat saya harus pahami dulu ini. Lapar itu bisa disebabkan karena lambung yang kosong. Lapar itu bisa disebabkan karena gula yang rendah di dalam darah. Yo, saya ulangi lagi nih. Ini sahabat sehat mudah-mudahan bisa paham ini. Lapar itu terjadi bisa karena dua penyebab. Saya ulangi lagi ini biar paham. Karena lambungnya kosong, atau karena kadar gulanya yang rendah, atau kedua-duanya. Karena boleh jadi gula di darah tinggi, perut kosong. Atau boleh jadi perutnya isi, gulanya rendah. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Emang bisa dok perut kosong, gulanya tinggi? Ada orang diabetes. Mungkin dia kelaparan tapi gulanya tinggi. Atau ada nggak dok memang gulanya rendah, perutnya nggak kosong? Ada. Makanin apa misalnya sayur berserat tinggi misalnya, dia tidak ada unsur karbo yang masuk ke dalam sirkulasi darah, tetapi perut penuh ya dengan serat yang terlalu tinggi. Makanya kebutuhan serat penting, tapi kalau terlalu tinggi pun juga akan timbul masalah. Jadi intinya jangan berlebihan ya. Oke, kita akan bahas dari dua aspek. Dari respon lapar karena lambung dulu deh. Lambungnya jadi ciut-ciut. Apa yang terjadi? Ternyata lambung kalau lapar itu ngasih sinyal ke otak. Otak, saya ini lagi lapar nih otak. Tulis pesan kepada si otak. Nulis surat. Ini lagi kelaparan ini. Tapi nulis suratnya bukan tertulis, tapi menghasilkan zat. Yang namanya apa? Ini, grelin. Nah, ayo kita belajar nih, sahabat sehat. Dr. Agus ngajarin yang susah-susah. Nggak apa-apa, tapi jadi ngerti. Ya, jadi kalau ngomong orang itu, tahu nggak hasil pertemuan hari ini, Dr. Agus ngajarin grelin. Waduh, udah canggih banget itu ya. Jadi si lambung ngirim pesan ke otak. Otak, tolong dong ini perintahkan. Suruh mulutnya ngunyah, suruh nyari makanan. Matanya jeli dengan makanan, hidungnya diaktifis untuk mengendus-ngendus makanan. Suruh cari nih, perintah ke otak. Karena otak merupakan pusat pengatur. Tangan bergerak, kaki bergerak kan instruksi dari otak. Ya kan? Bikin surat namanya grelin, masuk ke otak. Tep. Di otak pun itu juga nggak langsung bertindak. Ngasih surat lagi yang namanya inian, NYP. Harusnya NPY ini ya. Tapi NYP juga nggak apa-apa. Ya, yang benar itulah neuropeptide Y. Nah, ini udah ngapalin NYP aja deh. Jadi masuk dulu ke satpamnya. Sudah masuk ke pusat, surat itu masuk ke satpam dulu. Di satpam nanti kirim ke bagian sekretariat. Nah, namanya AGRP. Pusing-pusing, biarin aja ya. Dari sekretariat baru instruksi ke otak terjadi. Jadi jalurnya begitu. Tapi nulis suratnya bukan pakai tulisan, tetapi pakai sinyal dalam bentuk peptide atau dalam bentuk senyawa-senyawa peptide itu komponen-komponen terkecil dari suatu senyawa protein. Jadi ngirim pesannya. Sehingga apa yang terjadi setelah otak itu dapat perintah, maka dilakukan aspek makan. Cuman masalahnya, grelin ini dihasilkannya cuman sebentar. Kenapa sebentar? Ya, udah lapar, apa yang kita lakukan? Buru-buru nyari makan, kan begitu kan?
Aduh keroncongan nih nyari makan. Jadi paling setengah jam, 1 jam doang nih grelin dikirim pesan. Ya. Karena selebihnya kita langsung sibuk dengan makan. Ketika sudah perutnya terisi, grelin stop. Stop suratnya. Ya, ketika surat stop, akhirnya ada kelompok yang lain yang ngirim surat juga ke otak. Namanya leptin. Nah, sumbernya dari mana? Dari lemak. Karena kalau udah perut terisi, kemudian gula di dalam darah terisi, gulanya nanti disimpan di mana? Di hati, di otot, dan lemak. Kalau penyimpanannya penuh, maka lemak ngirim sinyal. Otak, ini saya sudah penuh nih, disimpan gulanya di sini. Kirim pesan namanya leptin. Akhirnya dia timbul otak, sudah kenyang, stop nih mulut, stop nih tangan, stop di kaki gitu loh. Keluarlah leptin. Maka itu leptin itu disebut hormon kenyang. Grelin disebut hormon lapar. Nah terus kenapa dok ada orang yang bisa gemuk, padahal kan harusnya sinyal leptinnya stop untuk makan. Maka itu leptinnya jebol. Saking seringnya kenyang, ngirim suratnya, akhirnya bosan itu security itu. 5 surat dari leptin terus-terusan. Kita tuh banyak kenyangnya daripada banyak laparnya. Apa yang terjadi? Timbul yang namanya resistensi leptin. Leptin walaupun ngasih surat tapi nggak sampai kebaca di otak. Nggak kebaca di otak, nah itulah yang terjadi. Akibatnya makan terus-terusan. Nah ini yang dikhawatirkan. Maka itu pentingnya aktivasi grelin. Di otak itu keren loh. Ada satu otak yang namanya POMC. Ada lagi yang namanya CART. Nah, pusing nih. Biasanya sahabat sehat ada yang komentar dokter Agus tuh ribet jadi susah nih. Udahlah sebenarnya apa sih manfaatnya? Ini biar tahu dulu. Biar nanti kalau ada yang ngomong lebih keren. Nah, nanti kalau nanti ikut seminar yang lain tanya aja dengan bahasa yang keren. Mudah-mudahan dokternya ada yang paham. Karena ada juga yang nggak sampai detail. Nah, saya ajarkan sampai detail secara molekul. POMC, apa sih POMC itu? Pro-opiat. Nah, jadi di dalam tubuh otak itu menghasilkan opiat. Opiat itu apa ya? Narkoba. Ada lagi CART. CART itu apa ya? Amfetamin. C-nya itu apa ya? Lupa saya. C-nya itu otak. Maka itu golongan narkotika, sesuatu yang memabukkan, homer, itu diharamkan dalam Islam. Karena otak kita jadi nggak bisa menghasilkan narkoba lagi. Nah itu ada istilahnya seperti itu. Ya, sudah paham ya? Hari ini kita belajar 2 aspek, grelin dan leptin. Grelin adalah hormon lapar, leptin hormon kenyang. Nah, bahasanya begitu. Oke ya. Ternyata grelin kalau lama, nah maka itu penting nih. Ketika Ramadan tuh grelinnya agak lama ini. 4 jam lumayan nih grelin. Apa yang dilakukan grelin kalau kelamaan? Ya kan? Grelinnya itu akan mencoba mengaktifasi banyak fungsi tubuh. Salah satunya apa? Otak teraktivasi. Ya, otak jadi apa? Jadi lebih cerdas. Bahkan ada penelitian grelin mencegah penyakit Alzheimer, penyakit pikun. Maka itu bedakan antara orang yang kenyang sama yang lapar, coba lihat deh. Kalau kenyang ngapain kita? Tidur. Kalau lapar, gelisah kita. Aduh ini saya lapar. Maka itu kalau siang-siang ada orang yang ngantuk, jangan-jangan kenyang itu, jangan-jangan. Harusnya sih gelisah kita siang itu. Karena lapar gitu ya. Nah, maka itu kenapa otak menjadi aktif. Karena kenapa? Karena ada sinyal nih suruh nyari makan gitu. Jadi gelisah gitu si otaknya. Jadi otaknya itu mengalami satu proses yang luar biasa. Dia menjadi aktif sekali. Bahkan ada penelitian grelin ini bisa mengaktifasi autofagi. Aduh bahasa apa lagi ini autofagi ini ya. Autofagi itu adalah autofagi. Fagi itu makan. Auto diri. Nah, jadi ada sel-sel yang rusak dimakanin oleh dirinya sendiri.
diambilin, dimakanin. Supaya sampah-sampah yang rusak itu tidak bisa mengendap di otak atau di sel yang lain. Ibarat satu rumah sampahnya numpuk, nggak dibersihin, kira-kira gimana? Itu berisiko. Dimakan-makanin, dibikin sesuatu yang baru. Selnya diganti yang baru. Nah, itu istilahnya autofagi. Ya, beda lagi nanti apoptosis. Nah, ini beda lagi ya. Nanti saya terangkan. Nah, selain itu juga, selain ke otak, grelin juga mengaktifasi semuanya. Hebat ini si grelin. Sudah nyuruh otak, ya, dia juga nyuruh ke jantung. Jantung nih, supaya kebutuhan makannya belum terpenuhi, tolong dong kerjanya pelan-pelan dulu, biar saya nyuruh otak nyari makan. Oh baik, jantungnya akhirnya gerak pelan. Terus pembuluh darah dilebarin. Ya, keren ini ya. Jadi aktivitasnya ini selain dia merangsang cardiac output, jadi biar agak cepat sirkulasi darahnya, tetapi dia melebarkan pembuluh darah juga. Jadi bagus sekali untuk jantung. Ya. Terus untuk apa? Untuk imun. Nah ini, keren ini. Sum-sum tulang. Siap-siap nih. Saya baru ngirim sinyal nih untuk lapar nih kan. Ke otak. Ternyata dia mengaktifasi imun. Imunnya menjadi lebih terpromosikan. Hebat ini grelin. Maka itu kalau grelin itu agak lama gitu lah. Laparnya lamain dikit. Kita nggak pernah lapar sih, kenyang melulu. Lapar sedikit buru-buru nyari makan. Tahan dulu ini seharusnya. Terus gimana tuh dok kalau seandainya kita telat makan kan resiko. Sebenarnya resiko bagi orang-orang yang punya gastritis. Sebenarnya loh ya, kalau lambung kita baik, sebenarnya menahan lapar ini bagus sebenarnya. Karena akan terjadi switching, perubahan dari insulin ke glukagon nanti. Apa itu glukagon? Zat yang fungsinya nanti memecah atau mengambil cadangan-cadangan energi yang disimpan oleh insulin. Maka itu Rasulullah itu sering lapar. Kalau Rasul sering lapar terus Rasul sakit mah? Enggak. Yang bikin sakit mah itu sebenarnya pertama obat-obatan. Yang kedua makan ngunyahnya cepet. Ya, baru satu suap aja langsung telan, nggak perlu dikunyah. Nah, ini yang sering terjadi. Atau adanya kuman namanya Helicobacter pylori. Berarti apakah lapar itu bikin sakit mah? Tidak seharusnya. Ya, jelas ya? Oke, nanti kita bahas lagi di level usus. Ya, sudah mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, aduh biar ribet, biar keren. Sahabat sehat itu lulusannya pinter-pinter semuanya gitu. Saya lebih senang memintarkan orang nih, supaya pinter nih sahabat sehat. Jadi lulusannya dari klinik sehat harus pinter semuanya. Nah ini penelitian-penelitian, lihat di sini. Ternyata grelin. Nah, grelin meredakan inflamasi, ya, menurunkan inflamasi. Dengan cara apa? Nah ini nggak usah belajar lah, pusing ini nanti. Intinya radangnya dikurangin di otak. Ya, terus kemudian apa kita lihat di sini? Ya, nah ini bagus untuk infeksi di daerah pencernaan. Bahkan grelin bisa apa? Lihat nih. Mencegah penyumbatan di dinding pembuluh darah. Keren ini. Ya, dengan cara apa? Grelin reseptor melawan peningkatan dari kolesterolnya itu. Jadi dihambat kolesterolnya, dibuang kolesterol yang buruk. Nah, plak-plaknya dimakan sama makrofag. Keren ini. Jadi imun kita ini keren loh sebenarnya. Tidak hanya membunuh kuman, tidak hanya membunuh benda-benda asing, tapi ternyata imun kita juga ngamakanin plak-plak pada dinding pembuluh darah. Hebat imun. Imun ini fungsi ganda. Tidak hanya sebagai pertahanan saja, ya, tetapi juga mengayomi masyarakatnya imun itu. Ya, jadi ibarat polisi sama tentara itu begitu. Tidak hanya mengusir orang-orang asing yang merusak negara, tetapi juga mengayomi masyarakatnya. Nah, tapi kalau ada
masyarakatnya tidak diayomi, orang asing masuk, berarti imunnya yang bermasalah. Berarti pertahanan kita yang kacau balau. Jelas sampai sini ya, hebatnya imun. Imun itu dahsyat sekali. Jadi ternyata untuk nurunin kolesterol tidak hanya, sekali lagi ya, tidak hanya membatasi makanan lemak, tetapi dengan mengaktifkan imun, lemak pun bisa dimakan oleh makrofag. Nah, apa sih dok itu makrofag? Ini pusing lagi ini ya. Tapi saya mudah-mudahan pelan-pelan nih, biar tahu dulu bahwa imun itu tidak hanya ansih tadi mengusir benda asing itu benda-benda yang buruk, tidak berguna, tapi juga tidak ansih mengusir kuman, tetapi juga memiliki efek membenarkan sel-selnya dengan cara tadi, salah satunya makanin lemak-lemak. Keren ini. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Ini fungsi grelin. Jadi yang pertama tadi karena apa? Lambung yang kosong. Yang kedua karena gula yang turun. Nah ini saya bahas lagi ini. Karena gula yang turun. Ya. Coba kalau kita lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kanan gula itu naik. Maka yang keluar adalah apa? Langsung menyuruh pankreas. Pankreas naik. Pankreas berespon memproduksi yang namanya insulin. Ketika insulin terproduksi, gula yang kelebihan dimasuk-masukin ke gudang-gudang penyimpanan. Nah, insulin itu ibarat kunci membuka pintu ke gudang penyimpanan. Di mana? Di hati, di otot, dan di lemak. Simpan. Maka itu kalau udah kelebihan simpenannya, maka leptin yang keluar. Nah gitu logikanya. Mudah-mudahan paham nih. Mudah-mudahan paham. Nggak paham ya udah ntar diulangin lagi. Ini rekamannya ada Pak Safril ya. Gitu ya. Begitu kira-kira. Nah, masukin ke gudang-gudang. Nah, harusnya kan si pankreas, si insulin itu jangan kebanyakan kerja. Kalau kebanyakan kerja, ya capek dia. Gudangnya udah kepenuhan, dimasukin lagi, dimasukin lagi. Akibatnya timbul yang namanya resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Insulinnya udah males gitu ya. Sudah apa? Udah nggak bisa masukin lagi karena gudangnya kepenuhan. Jadi udah lemah karena kerja terus-terusan. Maka itu inilah yang terjadi pada orang yang diabetes, yang setiap hari selalu makan karbo. Apalagi kebiasaan kita menganggap lauknya jadi karbo-karbo juga. Nah, kayak nasi, lauknya mie goreng, sama-sama karbo. Terus lauknya lagi tambah lagi apa? Pekedel. Terus apa lagi? Tambah lagi bakwan. Ya. Habis itu apa lagi? Tambah lagi kerupuk. Itu lauk itu katanya. Habis itu minum teh manis. Apa nggak over tuh? Dan kita tidak pernah lapar. Makan terus-terusan. Ini satu mulut yang kerjanya makan mulu. Jadinya begini nih. Si pankreasnya jadi masalah. Dan Allah cuma kasih satu senjata aja yang namanya insulin ketika dia kenyang. Coba kita lihat ketika lapar. Ini dahsyat sekali nih kalau lapar ini. Saya senang nih bahas lapar ini ya. Kita masih ngomong lapar doang nih, belum imun ini. Udah sampai jam 11 ya, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan biar paham dulu. Jadi ngerti gitu ya. Nah, ketika lapar, gula di dalam darah turun. Kalau kelebihan, dia suruh pankreas. Tetapi ketika dia turun, apa yang dilakukan? Dia nyuruh ke ginjal. Ginjal, ini gula lagi turun nih, tolong dong ditinggiin dong nih ginjal. Oke. Akhirnya ginjal produksi yang namanya epinefrin. Jadi bikin jantung kardiot outputnya juga jadi naik, tetapi bikin juga sirkulasi darah juga menjadi naik. Apa yang terjadi? Epinefrin merangsang alfa pankreas, produksi yang namanya glukagon. Glukagon adalah satu hormon yang fungsinya adalah untuk ngambil, memecah cadangan-cadangan energi. Ambil, dipecah supaya jadi gula lagi. Kalau insulin tadi menyimpan glukosa masuk ke dalam sel, ya kan? Glukagon kebalikannya.
Yang disimpan diambil-ambilin, bahasanya begitu. Dan glukagon kita jarang kepake. Kenapa? Karena jarang lapar. Lapar sedikit udah langsung makan. Padahal ketika lapar, ya kan, harusnya tahan dulu nih harusnya biar glukagonnya kerja. Coba tes deh. Ketika lapar coba tes lagi puasa. Kita kan ada masa lapar tuh. Tapi rasa lapar gemeternya begitu akan hilang setelah beberapa menit atau beberapa jam tergantung dari individu. Kalau dia sering puasa, switch-nya cepet, hilang laparnya cepet. Tetapi kalau dia nggak pernah puasa, hilang laparnya lama banget. Aduh, ini kok gemeternya nggak hilang-hilang. Nah, itu tuh jarang puasa. Tapi kalau orang rajin puasa, selesai. Glukagonnya jadi switching. Maka itu penting lapar. Dan glukagon tuh kalau keluar udah kenyang aja itu hawanya. Ya, karena glukagon memecah glukos. Kalau tadi makan, jalurnya panjang untuk menjadi glukos. Harus lewat mulut, harus ngunyah, harus lambung, lewat usus, diserap, baru jadi glukos. Glukagon nggak perlu lewat mulut lagi, langsung dipecah jadi glukos. Jadi sumber energinya langsung cepat berada di dalam sirkulasi darah. Sedangkan kalau makan, jalurnya panjang untuk menghasilkan glukos. Berarti kesimpulannya glukagon hebat nggak? Hebat. Hebatnya apa? Dia menyiapkan energi dalam waktu singkat. Maka itu orang yang bulan Ramadan harusnya tidak mungkin loyo. Kenapa nggak mungkin loyo? Karena adanya glukagon. Apalagi yang gemuk-gemuk nih. Aduh, ini kesempatan ini glukagonnya teraktivasi untuk ngambil cadangan ini. Nah yang kurus-kurus gimana dok? Nah kita kasih sumbangan aja yang kurus-kurus ya. Yang gemuk ini biarin aja suruh puasa. Ya, malah kalau perlu puasanya ditambah ya. Habis Ramadan lanjut Syawal, lanjut Daud, ya, biar pada kurus semuanya ya. Bukan kurus deh, ideal ya. Ternyata respon lapar tidak berhenti di situ saja akibat gula turun. Ternyata epinefrin mengaktifasi otak lagi. Otaknya diaktifasi, keluar beberapa hormon apa? Growth hormon, hormon pertumbuhan. FSH dan LH, hormon yang bikin subur. Terus apalagi? Hormon TSH, hormon yang memacu metabolisme. Kalau kita lihat gambar di sini, lihat. Orang lapar dikasih senjata berapa coba? 1, terus 2, tuh, terus 3. Nah, kalau kenyang lihat 1. Kesimpulannya apa? Manusia itu leper 3 senjata. Coba lihat penyakit akibat kenyang. Banyak nggak? Banyak. Kolesterol, diabetes, kanker, ya kan. Coba penyakit akibat lapar, paling banter busung lapar, itu doang lah. Paling seringnya apa? Paling panu, kadas, kurang. Ya. Nggak banyak penyakit akibat lapar. Nggak banyak lah. Tapi akibat kenyang paling banyak. Karena manusia itu kuat terhadap lapar ketimbang terhadap kenyang. Karena kenyang hanya dikasih 1 senjata, sedang lapar dikasih banyak senjata. Kalau ngelihat gambar ini dikasih 3 senjata. Bayangin tadi, dari respon lambung kosong, sama dari respon gula di dalam darah. Tadi dokter bilang melatih growth hormone. Iya betul. Maka itu puasa itu bikin kita akan jadi tumbuh. Jadi bagi para sahabat sehat yang belum tumbuh, ini kesempatan untuk tumbuh. Asal umurnya tidak lebih dari 25 tahun. Ya, kalau sudah lebih dari 25 tahun, sudah terima nasib, ya, udah nggak bisa tumbuh lagi, paling ke samping tumbuhnya, nggak ke atas. Kalau iklan kan bilang tuh tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Nah ini peran growth hormone. Ya, growth hormone itu yang menjadi salah satu aspek dia tuh memakai itu melatih anak di bulan Ramadan itu bagus banget supaya anak itu tumbuh. Tapi latihan, ingat jangan dipaksa. Kalau dipaksa stres anak-anak dia juga belum tentu wajib dan dia belum wajib untuk menjalankan ibadah puasa, tetapi hanya sebagai ajang latihan supaya growth hormonnya teraktivasi. Terus saya dokter bilang menghasilkan FS dan LH. Iya, apa itu? Hormon yang bikin subur. Maka itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang bikin subur. Ibu-ibu tolong bikin anak nih di bulan Ramadan subur. Ya, angka kejadian hamilnya cukup meningkat. Karena kata bulan Ramadan itu wanita ditowel aja hamil gitu ya. Karena saking suburnya itu.
Ya, jadi bagi yang belum punya anak silakan ya untuk punya anak nih di bulan Ramadan, tapi berhubungannya malam-malam jangan siang-siang ya. Bulan yang penuh semangat, bukan bulan yang loyo karena ada tadi TSH. Ada glukagon sebagai sumber asupan energi, ada TSH yang bikin motivasi semangat. Dok, tapi kenyataannya Ramadan banyak yang nggak semangat dan lemes semuanya. Berarti Ramadannya ini yang kadang-kadang bikin kita salah menjalankannya. Kenapa bisa salah? Coba kita analisis ya. Tadi saya bilang apa? Kita lapar mulai jam berapa? Jam 2, jam 3 kan? Sekitar jam segitulah kira-kira. Kira-kira nih ya, jam 2, jam 3 yang ada di otak sebagian orang lah. Saya bicara sebagian orang. Kira-kira ngapain? Ini mohon maaf nih. Kayaknya ini nanti bukanya pakai kolak deh. Enggak deh. Lontong sayur aja deh, jangan deh. Bakwan aja deh. Nah, kalau otak tuh mikirin gitu terus tuh. Ini bukan glukagon yang keluar, bukan TSA yang keluar, tapi air liur yang keluar. Makanya banyak orang tuh ngeludah mulu tuh di bulan Ramadan. Itu gara-gara mikirin makan itu. Harusnya Ramadan dijadikan bulan untuk ibadah-ibadah dan mikirin ibadah. Aduh saya hafalannya kurang nih, aduh saya bacanya kurang nih, saya sholatnya macam-macam. Pikirkan aspek ibadah. Maka akan muncullah ini baru reaksi lapar doang. Ini udah sampai 1 jam ya. Mudah-mudahan paham deh nih. Nggak paham ya udah ditelan saja ya. Tapi minimal sudah tahulah beberapa istilah-istilah baru untuk sahabat sehat. Ada grelin, ada leptin, ada glukagon, ada FSH, ada LH. Tambah lagi tadi ada POMC, ada lagi CART. Aduh, ini ribet banget nih. Nah inilah yang namanya pendalaman. Ya, jadi harus lebih dalam. Kalau nggak dalam namanya pendangkalan. Ya, jadi nggak dalam-dalam nih. Saya dalami detail, sahabat sehat harus lebih cerdas. Ya minimal pernah mendengar kata-kata itu. Minimal ya. Baik, nah baru kita masuk imun. Nah, mudah-mudahan nanti saya kasih waktu 1/2 jam lah untuk tanya jawab. Imun ini mulai belajar lagi nih. Mulai belajar lagi nih. Nah, kita belajar yuk, imun itu apa sih? Nah, ini ya, Ramadan bersifat meningkatkan imun. Tapi sebelumnya saya ingin ajarin imun apa tuh? Ini dulu. Jadi imun itu ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Imun itu ada layer-layernya, ada apa sih ya front-frontnya, ada lapisan-lapisannya. Jadi kalau saya contohin gimana ya, ada level Hansip misalnya, ada level polisi, ada level Kopassus. Nah kira-kira begitulah gayangannya deh. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, kita mulai dengan yang non spesifik. Apa itu non spesifik? Dia tidak spesifik. Halo dok, Assalamualaikum. Bentar saya cek. Mohon maaf, silakan ditunggu. Sepertinya dokter Agus mengalami sedikit kesulitan untuk koneksinya. Insya Allah saya bantu.
Ya, Pak Safri keputus ya? iya. Oke, saya ulang lagi deh. Mohon maaf. Iya. Nggak apa-apa. Lama nggak tadi keputusnya? Enggak, cuma 1 menit. Oke, mohon maaf. Sinyal pakai First Media mendadak blek. Nah, sekarang ganti handphone. Silakan. Silakan, Dok. Itulah kita tidak tahu ya. Saya coba terangkan di sini. Jadi ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Contoh yang non spesifik ada pertahanan pertama, pertahanan kedua. Apa itu pertahanan pertama? Kulit. Makanya kuman ini bisa